Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mimi Jamilah dalam program Itahsin. Program yang membahas seputar makhrajul huruf, tajwid, juga kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas beberapa kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, sekarang aku akan membahas surah baru nih, yaitu surah Ad-Duha. Jadi Sobat Quran bisa buka Qurannya sekarang di rumah biar kita lebih jelas lagi belajarnya. Dan Sobat Quran bisa simak bacaan aku sebelum aku masuk ke materi selanjutnya. Simak dari sekarang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Nah, demikianlah tadi pembacaan surah Ad-Duha. Sobat Quran sudah baca Qurannya, mungkin ya di rumah sudah buka Qurannya, surah Ad-Duha. Dan kita sekarang akan mulai membahas beberapa kesalahan yang terjadi ketika membaca surah Ad-Duha. Kesalahan yang pertama adalah ketika membaca Wadduha, huruf dotnya itu dirubah menjadi dal. Contoh, Wadduha, Wadduha, padahal bukan wadduha, tapi insya Allah Wadduha Wallaili idza saja. Wadduha, bukan wadduha, tapi Wadduha. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kesalahan yang kedua adalah, jadi di ujung bacaan itu seperti ada hamzah yang bersukun. Contoh, Wadduha Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, itu seperti ada hamzah yang mati di ujungnya, padahal yang betul wadduha. Nah, jadi dia lancar, tidak ada sesuatu yang tertahan. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi tidak ada sesuatu yang menahan di ujungnya. Jadi benar-benar los, lancar gitu. Wadduha, bukan wadduha. Nah, itu seperti ada hamzah di ujungnya. Padahal harus bersih sama sekali, tidak ada sesuatu yang tertahan. Itu adalah kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga adalah di kalimat walasaufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, itu walasaufa yu'tika, to-nya itu diganti dengan ta. Padahal yang betul adalah walasaufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, do-nya juga diganti dengan kurang tepat. Jadi harusnya fatarda, malah fatardo. Nah, walasaufa yu'tika rabbuka fatarda. Fatardo gitu. Walasaufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, ainnya juga dirubah menjadi hamzah. Padahal di situ jelas ain yang bersukun. Yu'tika. Yu'tika, bukan yu'tika. Walasaufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, bukan
walasawfa yu'tika rabbuka fatardo. Nah, itu salah teman-teman. Jadi yang betul insyaallah bacaannya walasawfa yu'tika rabbuka fatardo. Nah, itu kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat adalah memanjangkan terlalu panjang di ujung-ujung ayat, yang padahal di situ adalah hanya 2 harokat. Contoh, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, itu fatal sekali dalam hukum tajwid, itu sudah melanggar hukum tajwidnya. Padahal di situ hanya 2 harakat saja. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, itu aku pernah melihat kesalahan tersebut. Jadi ada seorang pembaca Al-Quran, itu muncul di berandaku di sosial media. Dia membaca ujung ayat Ad-Duha itu dengan panjang, padahal hukumnya adalah hanya 2 harakat saja. Nah, dia membaca sangat panjang, yang menurut aku itu cukup fatal dalam hukum tajwid. Wad-duha, dia baca panjang. Wallaili idza saja. Memang suaranya bagus, tapi dalam hukum tajwid bukan tajwid yang mengikuti lagu, tapi lagu yang harus ikut tajwid. Nah, karena tajwid adalah panglima dari rangkaian kita membaca Al-Quran. Dia adalah pokok atau induk ketika kita sedang membaca Al-Quran. Bukan tajwid yang mengikut lagu, tapi harus lagu yang mengikuti tajwid. Seperti itu. Jadi jangan sampai terbalik ya Sobat Quran. Kalau kita baca Quran, jangan sampai tajwidnya yang berantakan karena kita terlena dengan suara yang indah, dengan lagu yang Masya Allah bagus gitu. Ketika kita mendengar, wah suaranya bagus, lagunya bagus banget, padahal tajwidnya salah gitu. Kayak tadi, wadduha wallaili idza saja. Nah, itu salah. Padahal seharusnya hanya 2 harakat. Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, itu ya. Jadi hanya 2 harakat saja. Itulah tadi beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika membaca surah Ad-Duha. Oh ya, ada lagi kesalahannya yang sering terjadi di kalimat wa wajadaka dhallan fahada. Nah, itu di dhallan seringkali membacanya do-nya dengan dal dan tidak panjang. Jadi gini, contoh. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, itu do-nya tidak panjang dan dot-nya itu malah diganti dengan dal. Padahal wa wajadaka dhallan fahada. Nah, fahada di sini da. Penyebutan da-nya itu, da itu ada di ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Da, dadidu bad, fahada, wa wajadaka dhallan fahada. Bukan fahada, tapi fahada. Do-nya itu di situ adalah mad lazim, jadi bacanya harus panjang. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, seperti itu. Jadi bukan wa wajadaka dhallan fahada. Nah, itu jadi tajwidnya berantakan. Jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran dan kita sudah tahu teorinya, sudah tahu hukumnya, tapi tidak bisa mempraktekannya dengan baik. Nah, untuk itu makanya kita semua kaum muslimin diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, itu gunanya. Jadi kalau kita tanpa ilmu berarti kita sama saja dengan orang buta gitu. Kita tidak punya tujuan, kita tidak punya pegangan. Nah, makanya kita harus belajar tajwid dengan baik dan benar. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah tajwid. Itulah tadi beberapa kesalahan yang terjadi ketika kita membaca surah Ad-Duha. Sekarang Sobat Quran di rumah sama-sama ya sama aku kita ulang bacaannya mulai dari ayat 1 sampai terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tadi kita sudah belajar lagi tentang bagaimana kesalahan dan bagaimana cara memperbaiki ketika kita membaca surah Ad-Duha. Masih ada satu lagi surah yang akan aku bahas, jangan kemana-mana, tetap di Itahsin.